Yaitu tadi, jangan terburu-buru mengetik. Halo, ketemu lagi dengan saya Helga Mahesa di podcast Democratic Resilience. Nah, podcast ini persembahan dari Yayasan Elkis yang bekerja sama dengan The Asia Foundation. Nah, pastinya Helga nggak sendirian karena di sebelah kiri saya sudah ada ini rekan saya, kakak saya, teman saya. Halo Mbak Fununun. Halo Kak Helga. Nah, Kak Fununun ini adalah aktivis juga relawan dari komunitas Mavindo, bener ya? Iya, bener banget. Nah, ngomong-ngomong pertemuan kali ini nih Kak Fununun, kita mengambil tema anak muda dan tantangan melawan dis dan misinformasi. Nah, kalau boleh tahu, ngomong-ngomong tadi kan Kak Fununun nih, bener ya manggilnya Kak Fununun ya atau Kak Nisha? Funun aja. Oh, Kak Funun. Oke, Kak Funun ya biar lebih akrab nih teman-teman. Nah, Kak Funun ini dari komunitas Mavindo. Apa sih komunitas Mavindo itu? Nah, teman-teman, kalau bagi beberapa mungkin udah tahu, tapi beberapa juga paling juga asing. Apa sih Mavindo itu? Nah, Mavindo itu merupakan LSM juga, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Berarti melawan fitnah ya? Lebih tepatnya tuh hoax kayak gitu. Oh, melawan hoax. Ya, jadi bener banget. program-program dari Mavindo sendiri apa sih yang sudah pernah Mbak Funun lakukan di Mavindo sendiri? Oke, tentunya berkaitan dengan hoax ya. Nah, aku pernah juga itu ikut serta dalam kelas kebal hoax. Nah, kemudian Mavindo sendiri itu juga bekerja sama dengan beberapa media, terus beberapa pemerintah daerah. Kemarin juga habis ada program literasi digital. Itu juga bekerja sama kalau nggak salah tuh komunitas-komunitas di Jogja kayak gitu. Banyak sekali ya pasti Benar. programnya. Nah, ngomong-ngomong masalah hoax tadi sudah mengikuti kelas kebal hoax ya. Ya. Apa sih bedanya hoax, disinformasi, dan misinformasi menurut Kak Funun nih? Oke, ini teman-teman boleh koreksi ya, semisal saya ada salah dan sebagainya. Boleh, ini kan kita sharing. Bener ya? Santai aja kita sharing. Kalau disinformasi sendiri itu merupakan apa ya? Kayak enaknya tuh kayak gini. Jadi kalau disinformasi itu, kita sebagai oknum itu menyengaja nge-share hoax. Oke. Jadi berguna tujuannya untuk membingungkan. Jadi biar audiens tuh bingung, ini tuh bener nggak sih dan sebagainya. Kayak gitu. Kalau kayak gitu. Jadi disengaja oleh oknum, di-share dan itu emang bertujuan untuk membingungkan. Berarti disinformasi itu secara sengaja menyebarkan berita palsu. Benar banget. Oke. Nah, kalau misinformasi itu dari beritanya itu udah salah, udah miss kayak gitu. Oke. Jadi semisal nih contohnya, ada orang tua yang dapat share-sharean dari grup WA keluarga itu. Pasti nah, banyak. orang tua kan ngerasa informasinya itu pasti benar. Kemudian di-share lah ke anaknya, ke grup keluarganya, tanpa tahu berita itu benar atau salah. Tapi kan kebanyakannya pokoknya asal share aja. Yang penting aku dapat informasi, asal. Itulah mengapa kita penting memahami itu ya. Oke, bener banget. Nah, kalau hoax sendiri itu adalah berarti produknya atau informasi yang salah itu sendiri kayak gitu. Nah, macam-macamnya juga udah banyak Mas kayak gitu. Kayak kita bisa tahu kayak dari parodi dalam artian kan sekarang banyak meme-meme tuh yang Iya, kayak banyak banget. kayak apa ya, diambil kepalanya doang, badannya beda, diambil orangnya doang, lokasinya beda, kayak gitu kan. Dan sebenarnya masih banyak lagi sih kayak gitu. Terus kalau aku juga pernah belajar di kelas kebal hoax juga itu tuh, kita tuh dikasih trik loh, gimana cara bikin hoax. Oh, serius? Tapi gini, cara bikin hoax itu bertujuan untuk bahwa gini, ternyata hoax itu bisa dibentuk dengan mudah loh, sehingga kita tuh jangan mudah percaya. Jadi pas aku ikut kelas kebal hoax itu, kita tuh bisa ngedit kayak artikel nih, kita edit judulnya diganti kayak gitu. Itu bisa, abis itu di screenshot, di share kayak gitu. Berarti salah satu untuk memastikan informasi benar atau tidaknya kita harus kemana nih? Atau gimana sih caranya memastikan benar atau tidaknya informasi yang kita terima? Kalau menurut Mbak Funun seperti apa? Nah, kalau menurut aku sendiri ya, ini juga berdasarkan laman Kominfo juga. Jadi jangan kita
interest atau terprovokatif dengan judul-judul yang hype. Dalam artian cuma sepenggal judul kita langsung kayak baca judulnya doang, terus gitu. kita sebar. Misal harga minyak naik, happening kan? Iya. Nggak tahu naiknya berapa. Oke. Nah, jadi jangan hanya membaca judul, tapi kita harus baca dari awal sampai akhir kayak gitu. Ini tuh beneran nggak sih? Nah, kemudian kita juga bisa cek sumbernya. Sumbernya ini terpercaya nggak? Kayak gitu. Kemudian kita juga bisa cek keaslian gambarnya. Nah, itu ada beberapa aplikasi untuk mengecek laman kayak gitu. Ini tuh relate nggak sih? Ini beneran terjadi di sini nggak sih? Kayak gitu. Nah, kemudian kalau di Mavindo sendiri itu ada, kita bisa mengadu. Dalam artian saat kita menemukan suatu berita hoax, kita bisa mengadu di lamannya kayak gitu. Ada kalau nggak salah di Kalimasada, ada booth-booth kayak gitu. Nanti mungkin bisa disertakan atau enggak teman-teman bisa banget cek di IG-nya Mavindo. Mavindo Pusat ya, itu di Turnback Hoax ID kayak gitu. Turnback Hoax ID ya. Jadi itu teman-teman bisa mencari informasi valid atau tidaknya dari artikel-artikel yang sudah diterima seperti itu ya. Iya, bener banget, Mas. Nah, kalau selama ini sih yang paling happening apa sih tema atau isu-isu yang mengandung bias informasi, mis ataupun disinformasi di ruang-ruang publik? Biasanya apa sih? Kalau aku juga sebagai mahasiswi ilmu komunikasi juga ya, aku sedikit mengamati itu. Jadi media itu tuh butuh suatu objek yang hype. Jadi kebanyakan sesuatu yang di-up itu adalah sesuatu yang viral. Entah dari segi politik, entah dari segi agama, ekonomi, perang minyak dan sebagainya, bencana dan sebagainya, itu pokoknya yang hype pada saat itu. Karena kan sekarang kita gimana ya? Di masa sekarang itu memang sulit kayak gitu loh. Ya, untuk pasti. menelaah, memilah suatu pesan atau suatu informasi yang benar itu kan sulit kayak gitu. Apalagi sekarang kita tidak bisa berpatokan pada satu sumber. Ya. Semisal kayak internet juga kita nggak bisa berpatokan. benar banget. TV juga belum tentu kayak gitu. Jadi memang ini sesuatu hal yang wajar, akan tetapi apa ya? Kita sebagai generasi muda harus menyikapi kayak gitu. Dengan kebijakan-kebijakan yang ada, kita menyikapi gimana sih kalau ada hoax, kita harus ngapain sih kayak gitu. Saat nerima berita ataupun informasi, sebaiknya kita seperti apa sih? Ya itu tadi, jangan terburu-buru mengetik. Sekarang kan mainnya bukan mulut lagi, Mas. Sekarang mainnya sosial media. Terima forward ya. Ketik, komen. Ya, di sisi lain itu juga kebebasan pendapat, it's okay. Tapi kan gimana ya? Belum tentu semua bisa menerima. Nah, jadi kalau saran dari aku sih, jangan terburu-buru. Coba kita cermati dulu, coba kita telaah dulu. Ini bener gak sih kayak gitu? Ini beritanya fakta atau hoax sih kayak gitu? Di sisi lain mungkin kita akan kebingungan menentukan informasi. Tapi di sisi lain saat kita bisa mencari telaah atau menelaah sisi positifnya, kita jadi berpikir kritis kayak gitu. Bener nggak? Iya, tapi biasanya apa sih yang sering banget ada misinformasi dan disinformasi di ruang-ruang publik? Yang paling banyak sih, yang paling banyak ditemuin Mbak Funun ini apa aja sih biasanya? Kalau aku sih yang masih hype di masa-masa ini, apalagi masa pandemi itu jelas tentang corona kayak gitu. Dan COVID entah tentang vaksinnya kah, entah tentang apa ya? Di COVID-nya dan sebagainya. Itu tuh kan masih hype sendiri kayak gitu. Tapi kan sekarang sudah ada entah pengalihan isu atau gimana ya. Kan bahasan-bahasan lainnya juga ada kayak gitu. Kayak kalau bisa dicek di laman itu Turnback Hoax itu ada kayak tentang Ukraina juga. Jadi yang hype juga. Jadi hype secara lokal, nasional maupun internasional. Oke, berarti gitu. Banyak sekali ya sebenarnya. Banyak banget. Terus kita sebagai anak muda itu apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengatasi adanya hoax, dis dan juga misinformasi di sekitar kita aja sih, paling lingkup kampus, kalau kita masih kuliah, terus lingkup ruang kerja kita, seperti apa sih yang bisa kita lakukan? Oke. Kalau menurut saya yang bisa kita lakukan dulu adalah keep. Kita keep dulu. Kita keep dulu informasi, bukan karena kita tidak ingin berbagi, sharing. No, bukan. Tapi ada beberapa hal yang harus kita keep, kita olah, kita kritisi, baru kita share kayak gitu. Jadi
Terus mungkin kita bisa mengingatkan, jadi kita mengingatkan diri kita dulu sendiri, kita beri pengetahuan ke diri kita dulu sendiri, baru kita ke teman-teman terdekat, lingkungan-lingkungan terdekat, kayak gitu. Karena sekarang tuh gini Mas, kayak kalau dari zamannya ya, zamannya itu tuh, ya itu, kita generasi muda tahun berapa, terus generasi tua tuh tahun berapa. Jadi, kalau polanya sekarang kan kita bisa lumayan kritis dan memilah ya. Tapi berbeda kalau saat kita disandingkan dengan generasi tua, di mana dari dulu itu pokoknya yang berasal dari media itu pasti suatu kebenaran. Kayak gitu. Nah, jadi kita bisa sedikit nih kayak mengatur stigma-stigma itu tuh kita sedikit olah, dalam artian kita kasih pengetahuan sedikit-sedikit kayak gitu. Jangan suka share atau suka nyebar tanpa kita tahu ini asli, fakta dan sebagainya kayak gitu. Nah, hal-hal seperti itu apakah berbahaya nih? Maksudnya berbahaya itu bagi kita dalam berkehidupan, berbangsa, dan juga beragama. Apakah berbahaya dan juga mengapa sih? Kalau dibilang berbahaya, pasti ada kemungkinan berbahaya, tentu berbahaya. Ibaratnya kayak gitu, saat Mas Helga menerima suatu berita yang palsu, suatu hoax, kemudian itu di-share ke temannya dan sebagainya dan berurutan nanti-nanti, itu kan pasti berarti apa ya? Itu sesuatu yang salah kemudian disebarluaskan. Berarti kan itu sesuatu yang berbahaya sehingga bikin jadi miss, jadi bikin kayak salah paham, salah persepsi, multitafsir kayak gitu. Akan tetapi ya itu tadi ada sisi positifnya di mana kita bisa kritis kayak gitu. Kita bisa menelaah, menganalisis kayak gitu. Berarti bahayanya itu bahaya ke orang lainnya juga ya. Maksudnya efek yang ditimbulkan, misal saya kayak kemarin yang happening tuh makan bawang aja COVID selesai. Nggak tahu nih literaturnya dari mana. Ternyata semua makan bawang tanpa kita ketahui ini bener apa enggaknya. Dan orang-orang yang tadi dibilang zaman dulu mungkin ya, atau orang yang terdahulu itu menganggap iya bener ini termasuk tradisional, tanpa tahu kalau kita kebanyakan makan itu seperti apa, ya kan? Bener. Nah itu kan juga itu ya contoh konkretnya itu susu Bear Brand bisa itu menangkal COVID dan sebagainya. Nah, dampaknya apa? Dampaknya kelangkaan. Dampaknya teman-teman atau masyarakat berebut. Jadi ekonomi tidak stabil, terus ibaratnya bahan mentah juga tidak stabil, pabrik juga tidak, ibaratnya pakalang kabut dan sebagainya, itu kan juga tidak stabil itu. Banyak sekali ya yang terpengaruh ya. Kan sebenarnya itu juga berdasarkan dari persepsi masyarakat. Jadi masyarakat kalau aku mengamati di Indonesia sendiri itu tuh mudah digiring. Mudah digiring opininya hanya dengan jarene ya. Jarene. Kalau orang Jawa bilang ya. Iya, jarene. Dan jarene itu dibawa juga oleh influence. Jadi kalau kita sebagai generasi muda, kita bisa nih menginfluence teman-teman untuk kayak ayo nih kita ke bukan jalan yang benar ya, mungkin ke sesuatu yang lebih positif kayak gitu, sesuatu yang jangan hoax lah, kayak gitu. Jadi lebih ke kayak kita terima dulu, sikap kita lebih ke netral ya mungkin ya, untuk tidak menyebarkan terlebih dahulu, tapi kita ikut menganalisis dulu nih. Kalau misal berita itu benar, barulah kita sampaikan. Kalau tidak ya udah keep buat kita, jangan sampai mis atau disinformasi itu membuat orang lain menjadi panik, iya nggak sih? Bener banget sih kayak gitu, karena aku juga apa ya, kadang juga kebingungan ini tuh sebenarnya benar atau enggak. Tapi saat aku pernah yang ikut kelas kebal hoax itu, aku jadi tahu, oh ternyata kayak gini loh, bisa diakalin kayak gini loh. Wah, ternyata sesimpel itu bikin hoax kayak gitu. Simple banget ya. Simple banget kayak gitu. Cara menaikkan pasar juga gampang ya, kayaknya kita punya produk, kasih aja nih isu biar banyak sekali ya. Lalu untuk faktor-faktornya sendiri yang mempengaruhi penyebaran, itu apa saja sih faktor yang mempengaruhi selain dari sosial medianya sendiri? Oke, kalau kita telaah lebih rinci itu sebenarnya panjang banget ya. Untuk yang pertama kita pakai kata kunci itu literasi. Jadi kurang literasi. Jadi dari dulu kita dibiasakan dengan budaya tutur. Dalam artian budaya tutur yang katanya jarene. Iya Nah, kan? sehingga saat kita udah dikasih tahu jarene, kita langsung percaya tanpa kita cross check datanya, cross check literaturnya. Kita jadi cuma terus masyarakat kita juga cuma kasih sepotong komentar atau sepotong judul itu udah
komentarnya banyak banget tanpa membaca keseluruhan kayak gitu. Iya. Jadi benar memang banget. literasinya itu memang kurang kayak gitu dan itu harus ditingkatkan. Nah, literasi itu berhubungan dengan pendidikan. Nah, pendidikan berhubungan dengan sistem pemerintahan. Oke. Jadi memang saat kita menelaah satu, kita tidak bisa judgement satu hal atau satu lini. Itu pasti berkesinambungan. Saat kita bisa saat kita sebagai penyebar informasi, kita juga dilihat kita sebagai apa, background-nya sebagai apa, lingkungannya sebagai apa, dan sebagainya. Jadi memang tidak terpisahkan, saling berhubungan kayak gitu. Ya, jadi untuk mencari informasi itu kita sebenarnya harus tahu ya literaturnya, dasar-dasarnya. Contoh kayak itu tadi masalah kesehatan, makanan ini bisa membuatkan ini. Benar. Terus minuman ini bisa langsung menyembuhkan ini. Tanpa tahu memang sebenarnya kayak yang tadi diangkat susu kaleng itu, susu kaleng kan banyak ya. Iya. Tidak harus merujuk pada merek tertentu. Iya. Dan sebenarnya memang mungkin ada efek positifnya. Cuman ya berdasarkan jarene, aku biasa menggunakan ini kok. Dan Iya. aku pakai ini kemarin sembuh kok, terus aku sebarkan tanpa kita tahu ya efeknya nanti seperti apa, entah dari kelangkaan produk atau yang jadi happening lah, panic attack ya. Iya, bener Banyak kan banget masyarakat kayak gitu. Indonesia kan dikasih sedikit informasi langsung panik. Minyak mahal, minyak langka, panik, langsung nyari semuanya, antri dan lain sebagainya. Iya. Nah, sebagai anak muda nih yang hidup bersama dan juga seiring perkembangan teknologi dan informasi atau bahkan lalu peran yang harus dipegang sebagai kita nih anak muda, aku juga muda loh. Anak muda untuk mencegah mis dan juga disinformasi itu seperti apa? Diem dulu aja. Dalam artian, oke, informasi kita terima, tapi kita telaah dulu nih, kayak gitu. Jangan asal share dan sebagainya, kayak gitu. Nah, untuk mengimbanginya ya, karena aku berpikir kayak gini, sesuatu hal itu tidak mungkin atau pasti sulit untuk kita kendalikan. Tapi kuncinya kita bisa menyikapi. Menyikapi dengan apa? Menyikapi dengan mengimbangi. Saat ada hoax masuk, hoax banyak masuk, oke, kita tidak bisa menghentikan itu secara putus. Dalam artian, itu tetap ada, tetap ngalir. Tetap ngalir, kita Iya. nggak bisa langsung bendung Iya, gitu bener aja ya. banget. Itu informasi tetap akan menyebar. Nah, apa nih yang harus kita lakukan? Kita imbangi juga. Kita saat ada hoax yang seperti itu, kita kasih informasi yang tidak hoax, yang artian dalam fakta. Kemudian, kita kan kalau masyarakat kita nggak bisa saklek ya Mas ya. Kita giring kayak, gimana sih pola masyarakat ini? Gimana sih pola netizen ini? Oh, ternyata netizen itu suka lucu-lucuan. Nah, kita bisa membranding atau apa ya? Memframing sesuatu itu dengan ringan, jadi tidak berat based on data bla bla bla, enggak kayak gitu. Sekarang kan mungkin kita bisa pakai contoh kayak di narasi. Dulu narasi kan bersifat sangat kaku, saklek dan sebagainya. Tapi sekarang ada jokesnya. Sekarang ada kayak lebih menyentuh di masyarakat kayak gitu. Kemudian aku juga mengamati di kayak BUMN atau di apapun itu tuh juga sekarang mereka punya media sosial, TikTok dan sebagainya. Mereka juga ikut dalam artian ngasih sesuatu itu secara ringan gitu loh. Ngasih informasi secara ringan, bisa kita terima sebagai masyarakat secara ringan kayak gitu. Jadi memang itu udah dilakukan sebenarnya dan kita sebagai generasi muda kita juga bisa kayak gitu. Berarti ini sebenarnya mis dan disinformasi ini adalah isu yang sangat penting ya. Penting banget sih kayak gitu. Tapi banyak orang yang mengabaikannya. Iya, jadi sekarang tuh kayak sebenarnya tuh mis dan disinformasi tuh kadang-kadang tuh kita itu nggak tahu. Kita nggak tahu kalau ternyata kita tuh sebagai penyebar hoax loh, ternyata kita terkena hoax loh. Kadang kan kita bingung Mas kayak gitu, iya nggak sih? Iya. Nah, oleh karenanya ya itu kita butuh kayak sejenak, oke, kayak gitu. Nah, untuk acuan secara pemerintahnya apa? Bisa melalui Kominfo kayak gitu. Secara LSM-nya apa? Melalui Mavindo kayak gitu. Oke, melalui Mavindo. Apa saja sih yang dilakukan Mavindo untuk mengatasi hoax, mis, dan disinformasi yang ada di lingkungan sekitar, lingkup kecil aja? Jadi kalau Mavindo itu memang luas ya Mas ya, pusat kan. Nah, Mavindo itu memiliki Korwil. Nah, kalau di Jogja Korwilnya Jogja, di Magelang Korwilnya Magelang dan sebagainya. Nah, abis itu yaitu secara Mavindo pusat di regionalnya secara fokus di Jogja. Nah,
secara daerah itu, isu di daerah itu kita angkat kayak gitu. Kayak kemarin ada literasi digital bekerja sama dengan LSM di Jogja. Itu kan tidak bisa kita samakan di luar Jogja kayak gitu. Nah, kemudian ada yang umum. Nah, yang umum itu kelas kebal hoax. Nah, kemarin itu tuh pesertanya itu banyak loh, dari akademisi, dosen, mahasiswa, SMP bahkan ada, SMA juga ada. Jadi itu merupakan upaya juga biar teman-teman tuh tahu gimana sih pola hoax itu, gimana sih pola dis dan misinformasi itu, kayak gitu. Oke, lalu kalau untuk contoh konkretnya nih Kak Funun, yang dilakukan oleh anak muda untuk mencegah mis dan disinformasi, atau yang mungkin sudah Kak Funun lakukan selama bergabung di Mavindo, seperti apa? Kalau saya pribadi, saya belum pernah kayak membawa atas nama personal gitu ya. Jadi saya masih, kalau saya dari pengalaman saya ikut serta menyukseskan, ikut serta belajar, ikut seminar dan sebagainya untuk paham nih hoax itu kayak gimana sih. Karena saya pribadi masih takut untuk menyebarkan, dalam artian saya masih bingung juga. Tapi saat saya sudah join, saya ikut literasi, saya perbanyak literasi dan ikut kelas-kelas, oke, jadi saya paham nih, kayak gitu. Jadi mungkin contoh konkretnya kayak yang pengalaman saya masih itu, kayak gitu. Nah, kemudian teman-teman mungkin bisa, sebagai generasi muda kita juga bisa pakai hashtag, Mas. Hashtag kayak, misal hashtag kayak ayo lawan hoax dan sebagainya kayak gitu, itu kan sekarang jadi hype, misal bisa trending Twitter, trending IG dan sebagainya. Nah, mungkin jadi generasi muda kita bisa mainkan jari-jari kita pada hal-hal yang benar kayak gitu. Nah, itu tantangan yang mungkin terbilang sangat berat ya, karena mungkin kita sudah terlalu banyak mengkonsumsi berita-berita yang dari viralnya TikTok, Instagram, dan semua sosial media yang ada. Jadi itu kayaknya tantangan buat kita semua ya. Iya, tantangan banget sih, dan tidak bisa satu doang. Jadi nggak bisa lini muda tok, itu nggak bisa. Jadi kalau generasi muda tok yang hanya membentengi dari hoax tuh nggak bisa. Kita harus merangkul sebelum dan sesudahnya. Jadi adik-adik kita mungkin yang masih sekolah, kita rangkul juga, kita kasih pengetahuan yang sedari dini. Kemudian orang tua kita juga kasih pengetahuan juga, biar ya. ada keberimbangan, biar balance, biar kita nanti nggak jomplang gitu loh. Jadi saat ibaratnya generasi muda udah dapat ilmu tentang hoax dan sebagainya, generasi tuanya masih ngeyel. Nah, susah juga. Berarti bahayanya tadi tidak hanya untuk memecah belah bangsa ya, bisa memecah belah keluarga ya. Saya bisa menjadi netral, ibu saya mendapatkan informasi ini, bapak seperti ini, adik seperti ini, mendapat banyak informasi yang berbeda. Benar ya. banget. Itu membuat pecah belah selain bangsa, negara, iya, keluarga kita ya. Nanti coret dari kakak. Nanti misal kamu itu dibengelingin orang tua, mau jadi anak durhaka. Loh, padahal kita sebagai anak, kita ngingetin loh mah, Pak, gitu. Iya, yang benar itu seperti ini. Iya. Mungkin jangan disebarin dulu lah, Ma, informasi yang mungkin belum benar faktanya. Okay. Makanya pendekatan kecil dulu lah, dari lingkup pertemanan, keluarga, gak usah muluk-muluk dulu kayak gitu. Yang bisa kita handle dulu aja kayak gitu. Berarti lingkup paling dekat ya keluarga dulu, keluarga kecil, terus lingkungan sekitar, teman-teman sekolah atau teman-teman kerja. Kita berikan sedikit edukasi. Gini nih, kalau dapat informasi jangan disebar, karena nanti saya dapat informasi di grup kantor, saya mengikuti atau join di beberapa grup, langsung forward, jadinya kayak MLM, satu kena semuanya bisa kena. Bener banget. Dan belum tentu informasi itu valid. Iya. Jadi salah satu mungkin teman-teman bisa cek kebenarannya atau tidak berdasarkan literatur. Makanya pentingnya literatur ataupun pendidikan itu sangat penting ya. Agar kita bisa lebih membuka wawasan kita ketika kita mendapatkan informasi. Entah benar atau tidak, yang terpenting kita tidak menyebarkan dulu. Jadi ketika kita mendapat informasi, kita diam dulu, kita telaah, kita analisis. Kalau iya ini valid, tapi ini beritanya salah nih gitu ya. Kita benerin, yang bener tuh gini loh gitu. Nih literaturnya, ini artikelnya, sumbernya, gitu. Seperti itu ya. Iya, kalau nggak gitu gini Mas, masyarakat
ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah itu kan juga berdasarkan dari hoax juga. Ya kan kayak apa sih pemerintah, hoax sih, vaksin dan sebagainya itu kan juga dampak atau dari itu dan disinformasi itu. Jadi pemerintah pun sebagai sistem itu kesulit mengatur masyarakat kayak gitu loh. Karena masyarakat ibarat udah nggak percaya. Nah, oleh karenanya, oke lah kita nggak usah jauh-jauh dulu, kita telaah dulu nih, kayak gitu. Bener nggak sih kayak gitu? Itu ya itu kita kurangnya edukasi ya. Mungkin mohon maaf orang-orang terdahulu informasinya mungkin tidak seperti saat ini nih, 1 detik share langsung semua kesebar. Kalau dulu kan word of mouth nih, dari jari ini mungkin penyebarannya agak lebih lambat. Kalau sekarang kan tinggal enter semua langsung nyebar, bener gitu ya. Nah, kalau Mbak Funun sendiri fokusnya seperti apa sih untuk mengatasi mis dan juga disinformasi? Oke, kebetulan ini kalau aku kebetulan aku mahasiswa akhir ya teman-teman. Jadi skripsi itu juga membahas tentang itu, membahas tentang infodemi. Infodemi itu merupakan hoax tentang pandemi. Nah, jadi aku, jadi dan itu tuh masih hype, masih baru itu, masih 2020 dicanangkan oleh WHO kalau nggak salah ya. Nah, kayaknya sampai sekarang deh info tentang pandemi itu masih happening, entah dari vaksinnya, apalagi booster ini ya, terus tentang aplikasinya, tentang cara tracking ataupun tesnya itu kayaknya masih tetap happening. Masih happening karena kita masih pandemi kayak gitu loh. Nah, kalau aku yaitu dari secara akademisi aku melakukan penelitian itu yang masih proses ya. Doain ya teman-teman biar aku juga cepat lulus dan semoga literatur atau skripsi itu juga nanti bermanfaat juga kayak gitu. Terus mungkin kalau aku lebih ke aku share secara apa ya, Mas? FGD, jadi secara kelompok kecil dulu. Aku nggak berani, cuma aku berhati-hati untuk tidak sok-sokan nge-share, sok-sokan show up kayak gitu. Nah, kayak gini kita diundang dan sebagainya, ini kesempatan banget nih. Kita sebagai generasi muda kita bisa show up, kita punya media. Ini terima kasih banget nih dari Elkis Sorawajan ya. Dan bekerja sama dengan The Asia Foundation ya. Oke, luar biasa banget sih. Ini ada salah satu program dari Elkis untuk melawan disinformasi biar masyarakat itu tidak panikan. Benar. Dan juga bisa mungkin bukan lebih cerdas ya, tapi lebih apa ya? Lebih bijak. Lebih bijak untuk menyikapi segala informasi yang diterima ya. Benar. Baik itu benar atau tidak ya urusan belakangan. Yang penting kita sebagai penerima jangan kita ikut memperkeruh dengan menyebarnya. Karena mungkin ya ketika kita mendapat informasi, kita menyebarkan, kita tidak mendapatkan keuntungan. Iya nggak sih? Jadi lebih baik kita diam, kita cari literatur ataupun tentang artikelnya yang benar bagaimana. Itu mungkin salah satu sikap kita yang harus kita ambil sebagai generasi anak muda. Seperti itu ya Kak Funa. Bener banget. Jadi apalagi di media sosial ya. Jadi ada keuntungan kebebasan berpendapat, tapi juga tetap ada sisi negatif dan positifnya. Keuntungannya kita bisa show up, apa aja kita bisa menyuarakan dan sebagainya. Kerugiannya adalah, atau sisi negatifnya adalah crowded, terlalu banyak informasi sehingga sebagai penerima kita bingung kayak gitu. Ini benar atau salah. Jadi kalau media sosial, entah atau media apapun, itu tuh seperti pisau, tajam. Tapi tergantung kita sebagai pemegang pisau itu kalau digunakan untuk kejahatan ya akan terluka kayak gitu. Melukai ya. Tapi kalau kita bisa gunakan dengan bijak, jadi masakan, jadi potongan dan sebagainya, ya udah sesimpel itu kayak gitu. Oke, karena ya masyarakat mungkin masih bingung ya. Dari televisi seperti ini beritanya, dari sosial media seperti ini, dari grup WhatsApp seperti ini, mungkin kita malah jadi rancu. Bener banget. Makanya itu kita sebagai anak muda nih, teman-teman, ketika mendapatkan informasi jangan langsung sebar. Kita cek dulu kebenarannya, kita cek dulu artikelnya, kita cek dulu dasar-dasarnya. Jadi kita sebagai generasi muda tidak ikut berperan untuk menyebarkan, tapi kita harus ikut mencegah agar tidak menjadi panik itu tadi. Bener banget, ya kan? Bener. Kayak dulu awal-awal langka masker, langka hand sanitizer, dan masih banyak sekali itu karena mungkin kurangnya edukasi, kurangnya informasi yang baik dan benar, dan juga mungkin kita belum mendapatkan wawasan terkait hal itu. Nah, kalau Kak Funun sendiri ada pesan apa sih buat teman-teman Yayasan Elkis ataupun
semua teman-teman yang ada di sana tentang kita sebagai anak muda harus melawan hoax, disinformasi dan juga misinformasi. Oke, mungkin kalau pesanku mungkin ya umumnya aja, teman-teman tetap tenang, jangan panik, perbanyak literasi, perbanyak belajar, bersikap kritis. Jadi jangan kita terburu-buru untuk share informasi, terburu-buru untuk mengetikkan komentar dan sebagainya, tapi kita telaah dulu kayak gitu. Tetap bermanfaat, tetap stay positif, jangan panikan dan cegah hoax. Nah, tetap bermanfaat, stay positif dan Cegah cegah hoax. hoax, Nah, itu terima kasih Kak Funun waktunya untuk sharing bersama Yayasan Elkis dan juga The Asia Foundation. Pastinya kita mungkin akan ketemu lagi di edisi podcast Democratic Resilience selanjutnya. Dadah. See you semuanya.